Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang ini kita ngaji kitab Lubul Usul Fikih, Lubul Usul ya. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai mengaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kepada penulis kitab Lubul Usul, dan kepada kedua orang tua kita. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila hamadil ruhi asy-syaikh Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i Ghafarallahu lahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. Ya Allah, kembali hadrati liruya arwahi abaina wa ummatina wa zawjina wa masyayikhina wa muallimina wa barakallahu bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa la dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu, dan sesungguhnya sunnah. Wa annahu, dan bahwa sunnah. Itu balik mengarah sunnah. La yajibu, tidak wajib. La yajibu, tidak wajib. Itmamuhu, menyempurnakannya. Wa wajaba, dan wajib. Finuski di dalam ibadah haji. Wa wajabat, dan diwajibkan finuski di dalam ibadah haji.
Li'annahu, karena sesungguhnya ibadah haji kafardhihi, sama seperti haji wajib. Niyatan wa ghairiha, niyatan dalam hal niat, wa ghairaha, dan selainnya. Wasababu, wasababu wasababu, dan sebab. Wasfun adalah sifat. Wasababu, sebab. Wasfun adalah sifat. Zahirun, yang jelas. Mudhabitun, terukur. Mu'arrifun lil hukmi, mu'arrifun menunjukkan, lil hukmi pada hukum. Wasyartu, syarat. Yang pertama tadi sebab, ini syarat. Wasyartu, syarat. Ma, sesuatu. Yalzamu min adamihi, yalzamu menuntut, min adamihi dari ketiadaannya. Jadi sesuatu, kalau terjemah bahasa Indonesia, syarat. Wasyartu ma yalzamu min adamihi, syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya menuntut, min adamihil adamu, menuntut ketiadaannya, ketiadaan hukum.
Wasyartu dan syarat ma yalzamu, ma sesuatu yalzamu yang ketiadaannya, min adamihil adamu, min adamihi dari ketiadaannya, yang ketiadaannya, min adamil adamu yang terjemah pasnya. Wasyartu ma yalzamu, wasyartu syarat ma sesuatu yalzamu, yalzamu yang menuntut, min adamihi dari ketiadaan, al adami hukum, menuntut ketiadaan hukum. Wala yalzamu min wujudihi, wala yalzamu dan menuntut min wujudihi, wala yalzamu dan tidak menuntut min wujudihi wujudnya, tidak menuntut min wujudihi wujudnya, dari wujudnya, wujudun wala adamun menuntutnya perwujudan, tidak menuntut wujud ya. Wala yalzamu dan tidak menuntut min wujudihi yaitu perwujudan hukum, wujudun yang wujud, wala adamun dan tidaknya hukum, wala dan tidak, adamun tidak adanya hukum, namanya syarat. Wal mani'u, manih diterjemah manih mawon bahasa penghalang ya. Karena ini istilah baku di dalam usul fikih. Wal mani'u, manih dan manih, wasfun adalah sifat, wujudiyun. Jadi wal mani'u manih, wasfun adalah sifat, wujudiyun yang berupa perwujudan. Zahirun jelas, mundzabitun terukur, mu'arrafun sebagai petunjuk, naqidhul hukmi sebagai petunjuk, naqidho kebalikan, al hukmi hukum. Jadi al mani wasfun ya, wujudiyun zahirun mundzabitun mu'arrafun naqidul hukmi. Mane adalah sifat yang berupa perwujudan yang jelas, terukur dan sebagai petunjuk. Mu'arrafun atau mu'arrifun sebagai petunjuk, naqidul hukmi, naqidul yaitu kebalikan, al hukmi hukum. Seperti membunuh dalam warisan, kal qatli seperti membunuh, fil hirasi di dalam
warisan. Oke, jadi geger warisan terus saling membunuh. Sebab ini arti bahasanya adalah tali sababa yusabibu sababan. Sebab ini berasal dari bahasa Arab, arti menurut bahasanya adalah tali dan sesuatu yang menghantarkan pada perkara lain. Ini sebab, sebab menjadi musabab. Di dalam definisi sebab, jadi di dalam sebab ini ada sebab yang kriterianya wujud, tidak ditambahkan pada sifat, karena sebab terkadang berbentuk sifat adami ketidakadaan. Orang enek angin, orang enek geluduk, ujuk-ujuk nyelatu jenengan, itu kan jenenge sebab yang adami. Orang ono perkara nih ujuk-ujuk dituduh. Nah, ini kalau menurut ilmu usul fikih wujudi yang sifatnya adami, sabab ya, sebab yang sifatnya adami, jadi ketiadaan. Beda halnya dengan definisi mani', ya, penghalang, karena dalam mani' tidak ditemukan sifat adami. Sebagian ulama usul fikih menganggap sebab, ya, sabab atau sebab dan ilat alasannya, ya, adalah sama. Nanti kalau ada kata-kata ilat, bukan ilat bahasa Jawa lidah, ya, jadi sabab dan ilat ini nanti mengacu pada ketentuan bahwa antara ilat dan hukum tidak harus ada keserasian. Ya, ilat dan hukum tidak harus ada keserasian. Apa kira-kira kalau di dalam bahasa kita? Orang itu kan kadang-kadang seenaknya sendiri tiba-tiba menuduh orang lain mencuri uangnya, mencuri ayamnya. Nah, padahal setelah diteliti ayamnya tidak dicuri orang, tapi mati di kebunnya orang, nah, sehingga tidak pulang dalam waktu sehari dicari yang punya. Terus yang punya menuduh karena matinya ayamnya ada di tempat orang lain. Jadi sebab dan ilat kadang-kadang memang tidak serasi. Pendapat yang kedua, antara sabab dan ilat tidak sama, ya, tidak sama. Berpijak pada ketentuan bahwa antara ilat dan hukum harus ada keserasian, sehingga menurut pendapat kedua ini sabab seperti tergelincirnya matahari dalam sholat duhur, okay, yang menyebabkan sholat duhur itu karena matahari sudah tergelincir. Kalau belum tergelincir ya belum waktunya sholat duhur. Ini pendapat yang kedua. Seperti kita melihat ruqyah, ya, meruqyah ini sudah berapa derajat hilalnya untuk menentukan puasa. Nah ini harus serasi. Kalau sudah tampak, oh ini sudah tampak 1 derajat berarti sudah boleh puasa. Dan kita diharuskan puasa Ramadan. Tidak bisa disebut dengan ilat, alasan tidak bisa disebut dengan alasannya. Karena akal manusia tidak mampu menemukan keserasian yang nampak antara sebab dan hukumnya. Okay. Jadi ini sebab, ya, tadi syarat
Syarat menjadi segala sesuatu. Wudu pun ada syaratnya. Ini semua kita ada syaratnya. Maka kita melihat syarat. Syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya menurut ketiadaan hukum. Syarat. Dan perwujudannya tidak menuntut wujud dan tidaknya hukum. Nah, ini syarat. Nanti syarat. Syarat untuk mendapatkan BLT. Kalau jenengan tidak ada syarat untuk mendapatkan BLT, berarti tidak ada wujud hukum yang menentukan jenengan wajib mendapatkan BLT. Kenapa? Oh, ilahnya kok iso? Apa alasannya? Nah, kalau bahasa Jawa, apa alasannya kok aku gak oleh wong liya oleh? Orang lain dapat kok saya gak dapat. Alasannya satu, rumahnya panjenengan sudah keramik, sudah plafonan, punya mobil di garasi 2. Tapi tetangga itu juga punya rumah keramik, mobil 2 sama dengan saya. Kenapa dia dapat BLT? Nah, ternyata dilihat ilatnya. Sebab alasannya ini apa? Ilatnya ternyata, oh, dia adalah pengusaha terkena dampak corona. Nah, kalau saya kok nggak dapat, padahal saya juga kena dampak. Ya, karena dengan PNS. Ya, masih SK-nya dilebokno Bank Jatim, guru mutu-mutu, tapi karena kategori ilatnya PNS maka tidak dapat bantuan. Sehingga sebab adalah sifat yang jelas terukur yang menunjukkan pada hukum. Wasababu wasqut dhahirun mundhabitun mu'arrifun lil hukmi. Ini sebab adalah sifat yang jelas terukur yang menunjukkan pada hukum. Wasyartu dan syarat, kalau sudah sebab terjadi pasti ada syaratnya. Syaratnya apa? BLT itu hanya penyebab saja dapatnya. Syaratnya apa? Ma yalzamu min adamihil adabi. Syarat ini adalah sesuatu yang ketiadaannya menuntut ketiadaan hukum. Ini syarat. Wal mani'u dan manih, penghalangnya apa? Nah, penghalang al-mani'u wasfun wujudiyun zahirun mundhabitun mu'arrifun naqibul hukmi. Ya. Perwujudan manih, larangan adalah sifat yang berupa perwujudan, ya, jelas, terukur, dan sebagai petunjuk kebalikan hukum, seperti membunuh dalam warisan. Di dalam hukum Islam, orang yang membunuh orang tuanya, nah ini tidak mendapat warisan karena terhalang membunuh. Nah, kalau dalam Islam, kalau di dalam bukan Islam ya tetap dapat karena anaknya walaupun membunuh. Tapi biasanya nanti tergantung hakimnya. Nah, sebab-sebab matinya apa? Oh, sebab matinya karena mati ngenes. Ini nggak bisa dijadikan sebab terbunuh. Ya, ngenes itu kan nggak bisa diukur kengenesannya berapa derajat. Ya, ini adalah sebab yang menghalangi bahwa itu menjadi sebab kematian. Ini sudah diceritakan oleh ulama usul fikih. Wasihatu. Jadi nanti memandang apa-apa dilihat sebabnya, syaratnya, dilihat manihnya. Kira-kira kita terhalang nggak untuk bicara? Nah, kalau manih terhalang ya nggak usah dibicarakan karena itu terhalang secara hukum. Contoh begini, kalau ada pembagian waris di pihak suami, keluarga suami, istri terhalang untuk bicara karena suami masih hidup, anak juga terhalang ikut campur karena orang tuanya masih hidup. Ya, ini karena menunjukkan ada manik di dalam perkara itu. Wasihatu sah
muwafaqatul dzil wajhaini. Wasihatu sah, muwafaqatu adalah kesesuaian. Dzil wajhaini, muwafaqatu kesesuaian perbuatan. Ya, muwafaqatu itu kesesuaian perbuatan. Dzil wajhaini bersisi ganda. Wajah itu satu wajhun, kalau dua wajhaini sisi. Asyara terhadap syarak. Fil asohi menurut pendapat asoh. Wabil sihati dan keabsahan al ibadati ibadah. Wabil sihati dan keabsahan wabi sihati dan keabsahan al ibadati ibadah. Jadi wabi sihatil ibadati dan keabsahan ibadah. Ijza'uha adalah munculnya ijza'. Aika kifayatuha, yaitu aika kifayatuha fi sukutit ta'abudi. Ijza itu yakni pemenuhan ibadah. Aika kifayatuha yakni pemenuhan ibadah fi sukuti di dalam menggugurkan. At-ta'abbudi ibadah, ya. Fil asohi menurut pendapat yang asoh. Wa ghairiha dan selain ibadah tarot tubuh asari. Tarot tubuh munculnya al-asari pengaruh
Wayahtasul ijza'i, wayahtasul lan khusus, lan tadi khusus apa ijza'u ijza'. Jadi ijza' khusus, wayahtasul ijza'i dan ijza' khusus bil matlubi, bil matlubi ya, ijza' khusus dalam ibadah maksudnya bil matlubi yang diperintahkan fil asohi menurut pendapat yang asoh. Jadi maksud berisi wajah ini ya, wasihatu muwafaqatu bil wajhaini. Jadi sah adalah kesesuaian perbuatan bersisi ganda, ini sah. Jadi kesesuaian syariat dan sisi bertentangan dengan syariat, dalam arti ini ada sebuah perbuatan yang sudah terrealisasi sekali tempo sesuai dengan syarat, karena memenuhi rukun dan syarat telah ditetapkan syarat, dan pada tempo yang lain bertentangan dengan syarat karena tidak memenuhi rukun atau syaratnya. Oke. Maka kita kalau melihat apa-apa itu kan ada tanda bintang kecil di atas, itu artinya syarat dan ketentuan. Ya, ini syarat. Maka syaratnya bersisi ganda. Katakanlah kita mendapatkan hadiah. Oh, kalau diambilnya sebelum tanggal 10, pengambilan hadiah paling lambat tanggal 10. Nah, syarat dan ketentuan berlaku sehingga bisa kita ambil. Karena syarat dan ketentuannya hilang, ini dua sisinya hilang, sisi yang pertama, kedua juga hilang, maka setelah tanggal 10 kita tidak boleh mengambil hadiah. Contohnya ketika matahari mulai terbit, ya fajar, kita pada waktu fajar kita diwajibkan sholat subuh. Tapi sisi yang lain, kalau fajarnya sudah hilang jadi duha, maka gugurlah sholat subuh dan kita tidak diwajibkan. Kalau kita tidak melaksanakan sholat berarti hukumnya dosa. Walaupun memiliki keserasian dengan syarat sisi yang ganda, dia tahu ini sudah jatuh waktunya sholat subuh, tapi nggak sholat, ya. Jadi walaupun sudah serasi, ya, dinilai ini tersebut dapat dinilai dengan sah sholat, karena tidak perbuatan tersebut tidak terrealisasikan oleh orangnya, tidak direalisasi, tidak dilakukan dan bertentangan dengan syarat, ya, maka tidak lagi disebut dengan makrifat, orang yang mengetahui hukum. Bahasa gaulnya, bahasa Indonesianya adalah orang yang melek hukum. Makrifatul hukmi itu artinya paham dengan hukum atau melek hukum. Namun yang demikian itu dinamakan jahil alias bodoh. Nah, bagaimana ketika kita mendapatkan sesuatu yang sah diaplikasikan di dalam ibadah? Sah dalam ibadah menurut pendapat Asoh adalah kesesuaian ibadah yang telah terrealisasi dengan syarat meskipun belum menggugurkan kewajiban melakukan qadha. Syarat qadha. Waduh, ini sudah waktunya sholat asar, gak sholat, akhirnya asarnya mau habis, tinggal 2 menit. Tapi ya karena ada waktu, kalau sholat berarti nutut, kalau waktunya nutut berarti sah sholatnya. Kalau tidak nutut berarti dikenakan hukum qadha. Nah,
pendapat ini disampaikan kelompok mutakallimin, para pakar teolog itu mutakallimin. Sah dalam ibadah adalah kesesuaian ibadah yang telah direalisasikan dengan syarat menurut aturan hukum, sekaligus menggugurkan kewajiban dan melakukan qadha, tidak perlu qadha. Contoh, kan sering orang bertanya ke saya gini, Gus, bapak saya itu ya selama hidup itu nggak pernah sholat, terus sampai meninggal wafat itu kira-kira 6 bulan sebelum wafat itu barulah aktif mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, jawaban saya, bapakmu ya husnul khotimah. Terus bagaimana sholat-sholat sebelumnya, apakah perlu diqadha oleh keluarga? Nah, kenapa beban hukumnya tidak ada pada keluarga, beban hukumnya ada pada orangnya? Kalau sudah meninggal ya sudah. Ya kan, sama dengan orang punya hutang, kalau sudah meninggal ya sudah, beban hukumnya di dunia habis. Orang ditangkap KPK, berperkara dengan KPK, walaupun dituntut KPK, tapi orangnya si terdakwanya ini tersangkanya meninggal, ya juga gugur dengan sendirinya. Tapi dosanya bagaimana? Ya tetap menanggung dosa. Jadi ahli waris kalau menurut usul fikih seperti ini tidak perlu mengqadha. Kalau bayar fidyah, Gus, ya nggak perlu bayar fidyah, kelewatan. Ya. Tapi pendapat seperti itu ini disampaikan kelompok ahli fikih. Ya. Contohnya, kalau yang mencuri anaknya, orang tuanya kan nggak boleh dihukum, yang mencuri anak. Ketika yang menjadi koruptor adalah bapaknya, anaknya, istrinya tidak boleh dihukum karena beban hukumnya tidak melekat pada orang lain. Seperti halnya kalau kita jual beli dianggap sah ketika barangnya ada atau barangnya bisa dilihat, ya, pembelinya ini cocok dan sepakat, ini berhak menerima manfaat barang yang dibelinya, barulah dia melakukan transaksi, ya ini namanya akad, dan tujuan akadnya tercapai. Okay. Sekarang pasar sudah modern, tidak harus melihat barangnya tapi melihat gambar barang. Kalau cocok dengan gambarnya, dengan syarat barangnya juga persis seperti yang ada di gambar. Setelah oke, kita klik aplikasinya, kita bayar. Ada cara lain, kita nggak bayar tapi bayar di tempat. Nah, COD kalau orang sekarang. Barangnya cocok, seperti pesanan dibayar, namanya akadnya juga sudah sah. Wa yuqabiluha al-butlanu wa huwal fasadu. Bener nih deh. Wa yuqabiluha dan berbanding dengan sah. Yuqabilu berbanding ha kembali dengan sah. Wa yuqabiluha dan berbanding dengan sah. Al-butlanu adalah batal, wa huwal fasadu, batal adalah fasad, rusak, artinya rusak. Kita tidak boleh sholat karena wudhu kita batal. Wudhu kita rusak karena apa? Karena kentut atau karena
buang air kecil, buang air besar. Ya, ini namanya al-butlanu wa wal fasadu. Fil asohi, ya, menurut pendapat yang asoh. Wal khulfu lafdiyun. Wal khulfu dan silang pendapat, khilaf ya, wal khulfu dan silang pendapat. Jadi lafdiyun sebatas retorika, fasad sampai batal padha ae, karena niku mau retorika bahasa mawon. Jadi batal, fasad, pendapat asoh dari kalangan Syafi'i, batal dan fasad merupakan sinonim, ya, padha ae. Kenapa dikatakan sinonim? Karena keduanya didefinisikan sebagai ketidaksesuaian sebuah perbuatan yang bersisi ganda atau dzul wajhaini. Contoh dalam jual beli, syarah menetapkan ketentuan syarat dan rukun. Manakala jual beli melanggar ketentuan, maka jual beli tersebut disebut batal atau fasad. Contoh, kita nggak jual beli, tapi kita dibiayai orang lain untuk membeli, beli sepeda motor, nggak punya uang banyak tunai, tidak punya, ya, tapi kita datang ke kantor pembiayaan, bahasa Inggrisnya leasing. Itu kita dibiayai, terus di situ ada akad, ya, transaksi, ya, akadnya. Nah, kalau membayarnya sesuai perjanjian sampai tenornya jangka waktu jatuh temponya selesai, maka di situ disebut dia membeli. Terus kalau dia tidak mampu bayar di tengah-tengah jalan, maka di situ disebut dia sewa. Maka perjanjiannya itu namanya sewa beli. Kalau mampu bayar sampai lunas berarti dianggap beli. Kalau di tengah jalan macet berarti disebut sewa. Ini namanya sewa beli. Dalam bahasa Inggris sewa beli namanya leasing. Nah, orang di Indonesia pokoknya tuku sepeda motor kredit, sing kredit diarani leasing. Sebenarnya ya perusahaan pembiayaan bukan leasing. Sedangkan kalau kita merujuk kepada Abu Hanifah, batal dan fasad berbeda. Nah, beliau membedakan antara keduanya bahwa hukum yang larangan di dalamnya mengarah pada asalnya atau pada ilatnya, ya, maka dinamakan batal. Seperti melakukan sholat tanpa memenuhi sebagian rukun atau syaratnya. Sholat ujuk-ujuk mengangkat tangan, terus lupa tidak membaca Allahu Akbar. Terus ketika kita wudhu lupa tidak niat wudhu, berarti tidak dihukumi wudhu, dihukumi membersihkan kotoran. Akhirnya ini dianggap batal karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Apalagi ini yang berkaitan dengan ibadah. Maka yang dinamakan fasad seperti puasa pada hari raya kurban, hari raya Idul Fitri dan sebagainya, itu kan kita sudah nggak boleh puasa. Kalau kita puasa tetap fasad namanya, rusak puasa kita, karena di situ kita tidak boleh puasa walaupun syarat rukunnya terpenuhi. Seperti kalau kita di jalan raya, pemerintah itu menentukan pengguna jalan harus menggunakan lajur sebelah kiri.
Terus si pengguna jalan ngomong, ya saya enakku, ini motorku sendiri, saya beli sendiri, saya mau di kiri, mau di kanan, terserah gue. Akhirnya ketika berada di kanan, dia melawan arus, ditabrak kendaraan lain. Nah, itu kan fasad namanya, rusak karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Kalau berjalan harus di kiri, dan mendahului pun tidak boleh dari kiri, harus dari kanan. Ada rusaknya perbuatan berarti memang syarat dan ketentuannya berlaku. Ya. Wal asohu menurut pendapat asoh annal ada'a sesungguhnya ada ya, fi'lul ibadati ada ya, menurut pendapat asoh al-ada'u fi'lul ibadati ada adalah fi'lul ibadati melakukan ya seluruh rangkaian al-ibadati ibadah au-rok'atin atau satu rakaat fi waktiha pada waktunya wahwa yaitu ada ya, kembali kepada ada zamanun ya, waktunya ada ya, fi waktiha di dalam waktunya ada wahwa yaitu zamanun masa muqaddarun yang dilakukan muqaddarun yang dikira-kira laha syar'an ya, yang dikira-kira laha pada adab syar'an menurut syariat. Wa annal qadha dan bahwa qadha fi'luha melakukan seluruh ibadah atau kecuali duna rokaatin kecuali kurang satu rokaat duna kurang rokaatin satu rokaat pada waktiha pada waktiha setelah waktunya tadarukan keluar
Lima sabaqo, lima sabaqo, lima dari perbuatan sabaqo yang sebelumnya. Li fi'lihi muqtadhi, li fi'lihi muqtadhi, li fi'lihi untuk melakukan, muqtadhi yaitu penuntutan, jadi menuntut untuk melakukan. Wa annal i'adata, jadi menurut pendapat Ashab, wa annal i'adata, bahwa i'adah, wa anna, bahwa al-i'adata, i'adah fi'luha adalah mengerjakan ibadah, waktuha tepat waktunya atau pada waktunya. Sanian, untuk kali keduanya, ya, bukan kedua kalinya, tapi kali keduanya. Sanian, untuk kali keduanya, mutlakon secara mutlak. Jadi ini ada ya, ada ini adalah melakukan ibadah atau satu rakaat saja pada waktu sholat. Ya, kata ibadah ya, dalam definisi ini mencakup termasuk haji, sholat, puasa dan lainnya. Jadi baik wajib maupun sunnah. Nabi SAW pernah bersabda, man adraka rakaatan minas sholati faqad adraka sholata. Ya. Man barang siapa adraka menemukan rakaatan satu rakaat minas sholati dari sholat, faqad adraka maka ia menemukan as-sholata sholat. Contohnya sholatnya sudah mepet tinggal satu rakaat, terus duhur mepet ke asar tinggal satu rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru sujud terus kembali berdiri lagi, terus Allahu Akbar, waktunya asar masuk. Ya wis itu lanjut sholatnya sampai 4 rakaat, karena yang awal tadi kita sholatnya masih waktu duhur, jadi tidak perlu ngobok. Itu menurut pendapat yang Ashab. Tapi kebiasaan begitu tidak boleh ya. Tapi setelah ngaji usul fikih kan tadi saya melakukannya masih waktu sholat duhur, hukum kan tidak berlaku suruh. Ya memang tidak berlaku suruh, tapi tidak tahu. Kita sudah ma'rifatul hukmi ya. Ma'rifat sudah meleh hukum kalau bentar lagi habis. Maka ini seperti ada kisah juga sholatnya orang Syiah. Kata orang Syiah itu sholatnya nggak 5 waktu, cuma 3 waktu. Orang Syiah itu kalau mau sholat duhur itu menjelang akhir, diakhirkan duhurnya, terus dia tinggal nanti sebentar lagi menunggu asar. Jadi duhur langsung menunggu asar. Dia nggak tahu, dikiranya ya sholatnya 3 waktu, duhur asarnya cuma sekali. Nah
ini juga perlu kita menjadi bahan pengetahuan, ya. Begitu juga pendapat yang lain, karena masih satu kali, nggak dihukumi ada, ini nggak dihukumi sholat, terus ketinggalan kereta, ya. Yang mendapat asoh yang lain, yang dihukumi ada satu masuk dalam waktu sholat yang sebelumnya, seperti sholat zuhur dan asar. Kalau tinggal satu rakaat boleh, ya, tinggal satu rakaat boleh, terus salam, baru masih dihukumi zuhur. Tapi pendapat yang lain, pokoknya lebih satu rakaat, yang tadi satu rakaat. Kalau masih Allahu Akbar terus takbiratul ihram dan asar, ya tidak dihukumi sholat satu rakaat. Jadi namanya ada tidak ada. Yang berikutnya adalah i'adah. Tadi adalah mengulang ibadah untuk kedua kalinya di dalam waktu adanya, karena faktor adanya udzur dalam pelaksanaan yang pertama, ya, baik berupa cacat, ya, berupa tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, ya, atau menginginkan fadilah keutamaan dalam melaksanakan ibadah. Gimana sholatnya? Tadi saya ulangi lagi, kayaknya tidak sah, ya, salat saya tadi karena terasanya kayak ngentut, kayak enggak, tapi dia ragu-ragu. Ya sudah, kalau ragu-ragu wudu lagi, kemudian sholat. Wal hukmu, hukum. Jadi yang dimaksud hukum ini adalah hukum syarak. Wal hukmu, hukum syar'i, intaghayyara jika berubah, jika taghayyara berubah, ila suhulatin menjadi ringan, li udhrin adanya udzur. Maha qiyamis sababi, nah, sebab jadi adanya udzur, maha beserta, ya, qiyamis sababi masih adanya sebab, ya, beserta qiyami masih ada as-sababa adanya sebab. Lil hukmi bagi hukum, al asli yang asal, bagi hukum asal. Farukhsatun maka dinamakan rukhsah. Rukhsah niku keringanan. Ya wis nglakoni mang daripada gak lulus gak apa-apa, wis gak usah dilakoni maneh. Pokoknya awakmu yakin bahwa kamu tadi tidak batal, kan? Dirusak karena tadi wis masih masuk waktunya zuhur, walaupun habis di perjalanan sudah asar. Nah, itu namanya mendapatkan rukhsah. Wajibatun adanya wajib. Wajibatun ada kalanya wajib. Wa mandhubatun ada kalanya sunnah. Wa mandhubatun ada kalanya sunnah. Wa mubahatun ada
berubah. Wa khilaful aula, ada kalanya khilaful aula. Ka'aklin maitatin, ka'akli maitatin, ka'akli seperti makan, maitatin bangkai. Wa qasru dan qosor sholat, bisyartihi sesuai syaratnya. Ya, qosor sholat sesuai syaratnya. Wa salamin dan akad salam. Wa fitrin musafirin, wa fitrin dan mokel apa bahasa Indonesia ya, buka puasa di tengah jalan ya. Wa fitrin tidak berpuasa, musafirin bagi seorang musafir. La yadurruhu yang puasanya, la yadurruhu tidak memberatkan apa saumu puasanya, la yadurruhu tidak memberatkan dirinya, as-saumu puasanya. Wa illa jika tidak demikian, fa azimatun maka dinamakan azimah. Azimah. Jadi rukhsah itu beban hukum ya, adalah hukum syarak yang dari sisi keterkaitannya dengan mukallaf, orang yang dibebani hukum ya. Jadi mengalami perubahan dari sulit menjadi ringan. Artinya puasa harus sampai maghrib karena sakit, karena apa? Akhirnya dirukhsah, dapat keringanan, dispensasi. Rukhsah itu hanya dispensasi sehingga nggak perlu puasa. Atau karena adanya udzur, alasan yang kuat, itu namanya udzur ya, disertai masih tetapnya sebab dari hukum asalnya. Nah, contohnya memakan bangkai, ini nggak ada makanan, adanya bangkai ya. Kalau tidak makan kita bisa mati semua, tapi kalau makan ini hukum asalnya haram. Bagaimana? Nah, memakan bangkai ini hukum asalnya menjadi dari haram, berubahnya hukum yang baru menjadi wajib. Karena apa? Kalau tidak makan kita mati. Bagaimana mempertahankan haram karena kita mati? Nah, akhirnya berubahlah hukumnya. Kita kalau mati hukumnya haram. Ya, hukumnya bangkai ini hukum asalnya bangkai haram. Tapi karena tidak ada lagi pilihan, kalau nggak makan meninggal atau mati, maka hukum barunya adalah wajib. Dan uzurnya, keadaan hukumnya bagaimana? Adalah darurat ya.
Contohnya sholat hukumnya wajib, ya, hukum asal wajib. Terus sholat dikosor dalam perjalanan 3 marhalah. 1 marhalah kita nggak sholat, karena apa? Nggak menemukan, kita nggak bisa berhenti. Seperti perjalanan kita, terus nggak bisa berhenti dalam 1 marhalah sholat 2, 3 sampai duhur, asar, maghrib. Ya, kita akhirnya sholatnya ini dalam keadaan bepergian darurat, akhirnya boleh sholat dalam 3 waktu. Dimulai dari yang pertama duhur, asar. Duhur sama asar juga boleh diringkes, ya, 4 rakaat sekaligus atau 2-2, barulah nanti maghrib. Setelah sholat maghrib boleh lagi sholat isya 2 rakaat. Daripada nanti diperkirakan isyanya juga nggak akan sholat. Contoh seperti kemarin pergi ke Jakarta naik bis, sholat duhur nggak dapat, asar nggak dapat, dapatnya maghrib. Nah, kita maghrib dapat sambil makan malam, ya kita sholat duhur, asar sekaligus maghrib, maghrib sekaligus ditambah 2 rakaat isya, ya, dijamak sekaligus takbir. Yang depan tadi karena rukhsah duhur, asar juga ditempatkan di waktu maghrib. Kalau nggak kepepet naik kendaraan umum, kalau punya kendaraan sendiri hukumnya haram. Terus tidak berpuasa bagi musafir, ya. Bagaimana tidak puasa bagi musafir? Nah, orang sekarang musafir zaman sekarang dengan zaman dulu kan berbeda. Musafir zaman dulu itu jalan 1 marhalah itu boleh tidak puasa. 1 marhalah itu dulu sama dengan 60 km. Dan 60 km sini Mojokerto. Terus pergi ke Mojokerto Ramadan, naiknya mobil Innova. Ya PP nggak 1 jam sudah nyampe PP. Terus wah ini sudah perjalanan kita 1 marhalah, berarti kita boleh tidak puasa. Nah, hukum asalnya memang 1 marhalah itu 60 kilo. Nah, dikembalikan ke hukum asalnya musafir. Yang dulu dikatakan musafir, pergi dari titik 0 ke titik yang 60 kilo itu jalan kaki, bukan naik mobil. Terus marhalahnya orang naik mobil berapa? Marhalahnya orang naik mobil adalah 350 kilo. Ikut marhalahnya kereta api. Kereta api itu tiket terendah adalah 0 sampai 350 kilo. Maka kita naik dari Malang turun ke Kediri ya kena biaya Yogyakarta. Surabaya, Yogyakarta, mau turun di Jombang, mau turun di Nganjuk, Madiun tetap kena biaya Yogyakarta. Itu namanya marhalahnya. Oke. Ya nggak apa-apa, boleh kamu mengikuti hukum terdahulu yang khotim kalau kamu jalan kaki. Sekarang perginya nggak jalan kaki. 1 marhalah di zaman dulu itu karena jalan kaki. Makanya di sini ada namanya khilaful aula, hukum barunya adalah khilaful aula. Contohnya kita ke Jakarta naik kereta. Walaupun tidak musim puasa, nggak Ramadan, kita disunahkan puasa. Karena apa? Lebih baik puasa daripada makan. Nanti makan kita buang air besar, air kecil nggak bisa suci, najis. Maka hukum terbaru adalah khilaful aula. Terus meninggalkan sholat jamaah, ya. Ini hukum asalnya kan ya makruh. Hukum yang baru mubah. Kenapa? Karena sakit. Azimah itu orang yang punya kesungguhan yang luar biasa, wong mampu. Ya, azimah adalah hukum syarah yang tidak memenuhi kriteria rukhsah, tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan dispensasi. Gimana Gus, saya ini sholat sambil duduk di kursi seperti orang di Arab, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan orang masih muda-muda sholatnya pakai kursi.
Tapi giliran soft di depan itu kan kosong ya, kursinya diangkat jalan ke depan. Nah, itu kan kualitas sholatnya orang di Makkah Madinah seperti itu sekarang. Kalau dia masih mampu ya nggak ada rukhsah, nggak ada dispensasi, boleh sholat sambil duduk di kursi. Kalau sudah tua renta atau habis kesleo kakinya, kejepit, sehingga nggak bisa melakukan gerakan-gerakan sholat, maka hukum barunya boleh karena rukhsah tadi. Kalau azimah kemampuannya luar biasa, kalau mau sholat seperti itu ya nggak boleh. Wa dalilu wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah sedikit tentang usul fikih. Oke, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat kepada kita, ya, nanti juga kepada anak cucu kita. Oke, minimal baik kalau ditanya tentang syariat Islam, ya titik-titik tahu. Ya. Sebelum pengajian kita akhiri, marilah kita berdoa lebih dulu, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li subhanik. Allahumma ta'ala hadal ilmi wal ma'rifah. Allahumma Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibal mursalin wa ilhaman ma'am wa rabbil rahmanin wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.